agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, para panitia amalia Ramadan dan panitia masjid yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan dan tetap istiqomah dalam mengurus masjid, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah dan membahagiakan dunia akhirat. Adik-adik, generasi muda harapan bangsa dan harapan agama yang insya Allah kita banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita berupa hidayat atau petunjuknya, dan berupa inayat atau pertolongannya, terlebih-lebih berupa rahmat atau kasih sayangnya, sehingga malam ini malam yang ke-9 dari bulan suci Ramadan, Allah tetap memberikan kepada kita nikmat keimanan serta nikmat kesempatan, sehingga kita sempat hadir melaksanakan serangkaian amalia Ramadan di masjid kita ini. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, insya Allah, dan mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti pada hari kiamat. Sidang jamaah taruh yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf, bulan Ramadan ini saya sudah 3 kali. Mungkin sudah ada yang merasa bosan, itu lagi. Tapi inilah pengaturan dari IMIM, Pak, bukan pengaturan dari panitia. Jangan salahkan panitia, tapi salahkanlah saya karena rajin datang di sini. Mungkin ada berkah tersendiri. Hari ini sedang jamaah yang sama berbahagia. Jamaahnya sangat menyenangkan, jamaah cerdas dan jamaah ikhlas, juga termasuk jamaah istiqomah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin saya telah membahas tentang memperbaiki hati, meluruskan hati, menjernihkan hati di dalam melaksanakan seluruh amalan ibadah puasa. Maka setelah hati kita jernih, yang perlu lagi diperhatikan setelah memperbaiki hati, maka adalah salah satunya adalah salat, yang merupakan media yang paling jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, juga sebagai alat untuk mensucikan jiwa. Hari ini sedang jamaah yang sama berbahagia. Mengapa salat begitu pentingnya? Jangan sampai kita bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya, tapi sholatnya tidak beres. Mohon maaf, banyak seperti itu. Terkadang di mahasiswa saya banyak, sholatnya bukan main beratnya, tapi puasanya rajin. Padahal jauh lebih berat puasa ketimbang dengan sholat. Kemudian sekalipun kamu puasa berbulan-bulan lamanya, tapi sholatmu tidak diterima, otomatis berarti tidak ada yang kamu terima, termasuk puasamu dan seluruh amal ibadahmu. Makanya di dalam hadis dikatakan, as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kuncinya dari segala amal kebajikan. Dalam nanti hari kemudian kita lihat pahalanya luar biasa banyaknya. Pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala amal jariahnya, semua bertumpu di dalam. Tapi sayang, kuncinya tidak dipegang. Apanya yang tidak dipegang? Salatnya tidak beres. Ternyata salat bolong-bolong. Kemudian salat bacaan tidak macam-macam. Secara duduknya tidak benar, cara takbiratul ihram tidak benar, sekedar melaksanakan saja. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak lama kalau bapak mau memperbaiki salatnya, beli bukunya, tuntunannya banyak, harganya tidak sampai 100.000, 50-an ribu ada. Di situ bagaimana cara mulai dari niat, takbiratul ihram, seluruh bacaan-bacaannya sudah disempurnakan di situ. Kemudian gambarnya bagaimana caranya takbiratul ihram, tangan seperti apa. Kemudian bagaimana caranya ruku. Karena banyak bapak-bapak, mohon maaf kalau sudah tua mau diapa. Karena banyak orang ruku, Pak, tidak benar cara rukunya. Rukunya saja tidak benar. Ada yang ruku sekedar tak jongkang kalau bahasa Bugisnya. Begini, Pak. Padahal harusnya kalau ruku ratain. Kalau seandainya bisa disimpani air di sini, ambil air gelas, uji, ya. Kalau airnya masih jatuh atau tumpah,
Berarti rukuknya belum benar. Saya kebetulan mengajarkan fikih di mahasiswa saya, Pak. Saya latih seperti itu. Kalau rukukmu masih bengkok begini atau terlalu begini, itu tidak benar. Harus lurus dan dinaikkan sedikit ini setelah rukuk baik. Dan itu bukan main, Pak. Bukan hanya sekedar memperbaiki sujud, tapi ada faedahnya bagi kesehatan. Ruku yang benar itu betul-betul ruku, maka mulai dari ujung kaki sampai naik ke sini, ke pinggang, itu terasa. Dan ternyata kalau dibahas itu tentang gerakan-gerakan di dalam salat, itu berfaedah sekali di dalam kesehatan. Hari ini sedang jamaah yang sama berbahagia. Belum lagi sesudah ruku, ya sujud lagi. Ada orang sujud, tidak sujud hidungnya, ujung hidungnya tidak sujud. Yang sujud cuma jedatnya saja. Mestinya sujud semua ini. Jangan ujung-ujung dahi sujud. Itu salah lagi. Kemudian pada saat sujudnya itu kaki diperhatikan. Semua menghadap ke kiblat. Ujung-ujung kaki itu, ibu jari dan semuanya semua menghadap kiblat. Jangan sampai ada tak jongkang ke belakang. Kecuali kalau bapak-bapak yang sudah sakit rematik, asam urat, ya mau diapa karena tidak bisa melengkur lagi. Kalau orang tua seperti itu Allah sudah benarkan. Tapi anak muda yang umur 20 tahun ke atas sampai 40 tahun, 50 tahun masih begitu dan tidak ada udurnya, berarti sholatnya tidak sempurna. Jadi semua menghadap ke kiblat. Kemudian duduk tahiyat akhir awal juga banyak yang tidak tepat. Tahiyat akhir juga seperti itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau merasa tidak pernah mendapatkan tuntunan praktek melaksanakan salat, beli bukunya atau bertanya kepada teman-teman siapa yang bisa membimbingnya, atau datangkan guru khusus di masjid ini belajar bagaimana membenarkan salat. Karena salat ini adalah yang paling utama dari seluruh amal ibadah yang ada di dalam Islam. Salatnya yang paling utama. Kapan salatnya tidak diterima, maka seluruh amalnya tertolak. Hadirin dan jamaah yang sama berbahagia, dalam hadis Nabi dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang sudah menunaikan salat dengan sebaik-baiknya, maka agamanya sudah tegak lurus. Tapi faman hadamaha faqad hadama din. Barang siapa yang melaksanakan salat sekedar melaksanakan, dipermain-mainkan, ada waktunya salat, tidak ada waktunya, maka Nabi mengatakan dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Bapak Ibu yang sama berbahagia, olehnya itu anak kita yang baru kecil-kecil diajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana bacaannya dan lain sebagainya. Kemudian hadis lain yang mengatakan salat ini ya dikatakan bahwa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ini peringatan besar, Pak. Barang siapa yang sudah balik, tidak ada halangan sama sekali, man taraka sholat, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Sholat maksudnya sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Man taraka sholat muta'ammidan, dengan sengaja, maka dia sungguh-sungguh faqad kafara jihara, dia sudah tergolong sebagai orang kafir, orang tertutup hatinya. Jadi pernah dia bertanya, bagaimana menentukan Islam ya Rasulullah? Kalau mau melihat Islam, lihatlah salatnya. Kalau dia salat dengan baik, berarti dia orang muslim. Tapi kalau salatnya tidak bagus, berarti bukan golonganku. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia. Kemudian perhatian kepada anak muda. Sekarang anak muda banyak yang mempermainkan salat. Satu kali meninggalkan salat maghrib tidak dilakukan, maka ibunya sudah tercatat di dalam neraka. Bukan dia yang pertama, tapi ibu yang pertama. Jadi ingat adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, ingat kalau kamu sayang ibumu, usahakan salatmu jangan tinggalkan dalam keadaan apapun. Karena kapan kamu tinggalkan salat dengan sengaja, berarti kamu sudah catatkan namanya ibumu di dalam neraka. Kamu tinggalkan lagi yang kedua, catatkan nama bapakmu di dalam neraka. Kamu tinggalkan lagi satu, kembali lagi, catatkan ibumu dan neraka. Baru kamu yang masuk ke dalam neraka. Celakanya seorang orang tua sudah hamil selama 9 bulan lebih. Kemudian pada saat melahirkan antara hidup dan mati, kakinya di sebelah di kuburan. Setelah lahir diurus lagi,
Waktu kecilnya bukan main, disusui, diurus, luar biasa susahnya. Kalau bapak-bapak enak kan tidak pernah melahirkan. Coba tanya ibu itu, waktu mengurus anak kecil, bayi, susahnya bukan main. Tapi ujung-ujungnya setelah besar apa yang terjadi? Banyak orang yang kurang ajar sama kedua orang tuanya. Banyak membantah, disuruh ini melawan, suruh salat tidak mau. Maka orang anak seperti itulah nanti yang sangat menderita di dunia dan di akhirat. Apabila kita berdosa kepada orang tua, termasuk dosa yang paling besar apabila orang tuanya membimbing untuk melaksanakan salat, lantas dia membantah tidak melakukannya, maka celaka dunia akhirat. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ingat bahwa redanya orang tua, senangnya orang tua, sukanya orang tua, gembiranya orang tua tergantung dari kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu. Tapi bencinya orang tua, kalau benci maka pasti Allah membenci juga kepada orang itu. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia. Makanya perintah salat dulu diturunkan, baru perintah puasa. Salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Bedanya dengan salat dengan ibadah yang lain. Mengapa salat punya keistimewaan? Salat ini tidak dikirim atau lewat perantaraan malaikat Jibril, tapi dia bagaimana? Diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menerima salat pada saat waktu Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah tujuannya diundang Rasul kepada Allah untuk menerima salat 5 waktu. Sementara ibadah puasa itu hanya lewat perantaraan malaikat Jibril. Zakat lewat perantaraan malaikat Jibril. Semua amalan-amalan yang lain kecuali salat, yaitu mendapat undangan khusus. Begitu pentingnya, tidak bisa disepelekan. Hari ini sidang jamaah yang sama berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa selalu memperbaiki salat kita, karena apabila di dalam bulan suci Ramadan ini salat tidak diperbaiki, bukan main kerugian. Kemudian sedikit saya singgung mengenai yang kedua, sesudah kita perbaiki salat, maka perbaiki puasa kita dengan sebaik-baiknya, karena puasa ini juga adalah merupakan hal yang sangat istimewa juga dari sekian banyak ibadah. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu jasadahu anin nar. Tidak ada seorang hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 hari saja. Kita alhamdulillah sudah berapa hari? Sudah 8 Pak ya? Sudah 8 hari. 1 hari saja berpuasa, dengan berpuasanya karena Allah, maka Allah akan menjauhkan jasadnya, tubuhnya dari api neraka selama 70.000 tahun lamanya. Sabu'ina harifan. Ini kita sudah 8 kali. 8 kali 7 56, 560.000 tahun dijauhkan kita dari api neraka. Kali beberapa tahun kita berpuasa. Mungkin bapak-bapak yang sudah pensiun itu ada yang puasa sudah 50 tahun, ada 40 tahun dan seterusnya. Kali begitu dalam 1 harinya. Insya Allah kalau kita jalankan betul-betul, sudah menjalankan dengan istiqomah, dengan kesucinya hati, maka kita akan disentuh di api neraka. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ada pahala yang sangat berat yang dilaksanakan pasangannya puasa, yaitu membaca Quran. Jangan sampai kita terlena sekarang hari ke-9 besok insya Allah, mudah-mudahan jusnya juga sudah sampai hari ke-9, minimal 1 juz 1 hari. Kurangi dulu WA-nya, kurangi dulu TikTok-nya, kurangi dulu chatting-nya. Kita fokus dulu memperbanyak membaca Quran, karena hadis Nabi mengatakan as-siyam wal Qur'anu syafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya ini nanti menghadap ke hadirat Allah, memberikan syafaat. Apa yang menghadap? Pertama puasa, menghadap ke Allah. Ya, kenapa puasa? Dia mengatakan dia tidak makan dan minum di siang hari karena dia menjalankan puasa. Berikanlah syafaat. Puasa ini menghadap kepada Allah. Kemudian Al-Quran berkata, yaqulul Quran wa ya Rabb
Mana'tuhu an-nauma bin nahari fasyaffiu fihi. Saya melarangnya tidur di siang hari karena dia membaca dan membaca Al-Quran, maka berikan syafaat padanya. Huma yusyaffi'ani, keduanya baik puasa maupun Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Maka alangkah ruginya kalau sekurang-kurangnya di dalam bulan suci Ramadan kita hatamkan satu kali. Bayangkan pahalanya. Satu huruf kita baca. Dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'an harfan min kitabillah falahu ajruhu asyara hasanatin. Barang siapa yang telah membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Bayangkan satu huruf, Pak, pahalanya berapa? 10 pahala. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi di dalam suci bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Kalau kita sudah baca, baru saja baca Alhamdulillah, berapa hurufnya? 4. Berarti mendapat 40. Tapi kalau di luar bulan suci Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Olehnya itu marilah kita biasakan membaca dan membaca Al-Quran, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tapi dijadikan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, dan dijadikan Al-Quran itu tempat rekreasi untuk menenangkan hati. Demikianlah ceramah singkat pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan di hati para seluruh jamaah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.